Oke, apa sih alasannya kita buat temanya kali ini adalah kitab mana yang palsu? Alkitab atau Al-Quran ya, alias kitab Al-Kurung. Al-Quran itu banyak sekali kurung buka dan kurung tutup, teman-teman. Jadi kalau Anda baca Quran, itu kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup ya. Jadi kitab Al-Kurung namanya. Dikurungin karena Al-Quran ini sebenarnya nggak jelas. Nggak jelas. Makanya mereka menambahkan tafsirannya di dalam terjemahannya, ya. Jadi MUI dan ulama-ulama itu menambahkan tafsiran mereka di dalam terjemahannya. Kalau Anda baca Quran, bagi Anda yang mempelajari Islam, ya, bagi teman-teman yang Islam maupun Kristen, Anda mungkin yang Kristen sama sekali mungkin belum pernah baca Quran. Al-Quran itu disusun acak-acakan, tidak secara kronologi, beda dengan Alkitab. Saya kasih Anda contoh ini, bedanya Alkitab kita dengan Al-Quran, ya. Bedanya Alkitab kita dengan Al-Quran. Alkitab itu tadi kita sudah melihat dari belajar ya dari podcastnya Pak Gracia Pelu dan Elia Myron tadi. Alkitab ini ditulis bukan rentang waktu 20 tahun ya, ataupun tentang waktu 10 tahun, tidak. Tapi ribuan tahun. Nah, kenapa salah satu yang memotivasi saya terjun di dalam dunia apologet adalah karena teman saya ini Kristen dari lahir, dia dari keluarga Kristen, semua keluarganya sampai sekarang dia masih Kristen. Mungkin ya, alhamdulillah ya, mungkin masih Kristen. Waktu itu saya belum masuk di dunia YouTube. Dia bilang sama saya seperti ini, "Sof, saya itu dari Yerusalem kok mau murtad," katanya. Dia bilang, "Saya itu baru tahu kalau Alkitab itu yang menulis manusia." Gini orang Kristen dari lahir, Bapak Ibu. Dia bilang sama saya baru tahu segede ini, setua ini, ya di usia 30-an tahun, saya baru tahu kalau Alkitab itu yang menulis manusia. Lalu saya bilang begini, "Jadi menurut kamu Alkitab itu datang dari mana? Apakah ini kitab yang turun dari langit?" Kenapa? Karena pandangan kita, saya mengerti. Kita itu dibesarkan di dalam bangsa Indonesia yang budaya Islam, karena mayoritas Islam, Muslim di Indonesia. Ya, saya waktu kecil, tetangga saya itu Muslim semua. Ketika kita dibesarkan dalam budaya Islam yang kental, nih Bapak Ibu, saya kasih tahu Anda nih ya. Maka cenderung kita sebagai orang Kristen, itu kita berpikir itu ke-Islam-Islaman, ngerti nggak? Saya dulu sama, begitu juga. Jadi orang Kristen tuh berpikir bahwa kalau ini namanya kitab suci, firman Tuhan, firman Allah, maka kitab ini haruslah gedebuk dari langit, jatuh dari langit. Ya, jadi mungkin saya nggak tahu ya, apakah dia bertemu dengan Muslim yang mengatakan, "Loh, Alkitab itu kan yang nulis kan Matius, Markus, Lukas, Captikus," kata Yahya Waloni. Ini enggak, yang nulis itu Allah, katanya. Anda perlu tahu orang Kristen, bahwa di dalam benaknya orang Islam, Allah itu menulis buku. Allah itu menulis kitab. Kalau kitabnya ini, itu diturunkan. Nah, ini beda. Kita sebagai orang Kristen, Anda perlu tahu where we get the Bible from. Dari mana kita mendapatkan Alkitab kita. Nah, itulah sebabnya ketika saya mendengar teman saya yang Kristen dari lahir berkata demikian, dia adalah GKJW ya, Gereja Kristen Jawa, saya merasa prihatin. Ini berarti there is something wrong within our church. Ada sesuatu yang keliru. Entah itu pendalaman Alkitabnya kurang, ataukah hal ini tidak diajarkan di dalam Alkitab. Dia orang yang cukup aktivis gereja, ya, aktivis gereja. Tapi ketika kita menjadi, kalau saya mengatakan kenapa ada, saya melihat di TikTok dan YouTube, ada saya dulu ini aktivis gereja, sekarang saya mualaf, Bu Sofi. Itu pajak dia tuh foto-foto dia waktu Natalan, ya kan? Saya ini aktivis gereja, Bu.
ketua pemuda, ketua Sunday School, ketua guru sekolah minggu. Alhamdulillah saya menemukan hidayah, saya mualaf. I'll tell you something, Christian. Ya, saya mau katakan sesuatu kepada Anda, orang-orang Kristen. Aktivitas Anda di gereja yang kelihatannya banyak. Saya dulu, Bapak Ibu, waktu saya pertama kali bertobat menjadi orang Kristen, saya itu hampir pegang semua hal. Ketua misi dan penginjilan, ketua pemuda, saya pegang ngajar sekolah minggu. Padahal saya bertobat. Saya dari Senin sampai Senin nggak pernah ada di rumah, Bapak Ibu. Tidur di gereja. Tidur di gereja. Tapi aktivitas kita yang begitu banyak, itu tidak membuat pengenalan kita akan Allah itu bertambah. Kenapa? Karena Anda hanya terlibat apa? Saya ini paduan suara, Bu, nyanyi. Pokoknya saya ini kalau di gereja, tiap minggu saya tuh choir itu loh, Bu, paduan suara, Bu. Saya ini adalah seorang worship leader. Ya, saya pemimpin pujian, aktif. Hal itu saya kasih tahu Anda, tidak menjadi kenalan Anda akan firman Tuhan. Saya kasih tahu Anda itu. Kenapa? Karena sama seperti Yesus ajarkan di dalam Alkitab. Yesus mengatakan begini. Di dalam Alkitab itu ditulis begini. Yesus semakin bertambah besar dan semakin bertambah hikmatnya, semakin dikasihi Allah dan manusia. Artinya dia tuh belajar. Nah, itu adalah salah satu daripada fitrah seorang manusia. Apa? Learning, keep learning, bertambah hikmatnya. Ini beda dengan anak-anak Allah atau para malaikat. Saya kasih tahu Anda, mengapa kita sebagai anak-anak Adam itu dikatakan semakin bertambah besar, semakin bertambah hikmatnya? Belajar. Karena itu Adam belajar. Adam belajar. Ya, maka dikatakan Tuhan Allah membawa kepada Adam seluruh binatang-binatang yang dibentuk Tuhan dari debu tanah, sama seperti manusia. Kemudian dia bawa binatang ini kepada Adam untuk dinamai oleh Adam, dan Tuhan Allah melihat bagaimana manusia itu, Adam itu, menamai binatang ini masing-masing. He learned something. Dan itu bukan dalam waktu 1-2 jam, sekejap mata, no. He learned. Mungkin bertahun-tahun. Karena dikatakan manusia pertama itu telanjang. Manusia pertama Adam itu seperti bayi yang tidak punya dosa. Dia nggak punya malu. Maka dikatakan manusia itu kedua-duanya, baik yang laki-laki maupun yang betina, yang jantan maupun yang betina, ya, Zakar dan Nekebah ini, kedua-duanya telanjang dan mereka tidak merasa malu. Karena sama seperti anak-anak, Bapak Ibu. Saya dulu waktu kecil, ya, itu mandi bareng. Kalau saya sama sepupu saya tuh mandi bareng, Bapak Ibu. Gak ada rasa, ih kamu cowok, kamu cewek. Gak ada begitu, gak ada pikiran-pikiran begitu. Main air, main bola, kita di Batak bareng-bareng, rame-rame mandi bareng, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita nggak berpikiran macam-macam, nggak ada pikiran macam-macam. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, karena sama seperti anak-anak masih lugu, masih polos, dia nggak ada pikiran dosa sama sekali. Walaupun mereka telanjang. Lah kalau sekarang telanjang dibilang orang gila. Bentar ya, saya belum. Saya mau ngajar dulu bentar ya. Saya mau, how do we get our Bible? Kita perlu tahu orang Kristen dari mana Alkitab kita ini ada. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen itu yang mualaf. Ya, yang mualaf. Kenapa? Gara-gara apa? Alkitab ini kan dipasukan, Bu, yang nulis manusia. Kalau Al-Qur'an ini kan gedebuk jatuh dari langit. Makanya Anda lihat ke si mualaf siapa tuh, dokter gigi, Karissa Grani. Dia bilang gini, alhamdulillah ya, dia katanya dulu aktivis gereja. Ya, karena KDRT dia cerai dari suaminya, kemudian mualaf ya, dinikahi sama muslim. Lalu dia bilang begini, alhamdulillah ya, Al-Qur'an ini adalah kitab yang terjaga sejak zaman Muhammad ya. Karena ini kitab yang diturunkan dari langit, ya, Al-Hijr ayat 15. Kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya, alhamdulillah.
Kenapa? Itu bahasa orang awam, Bapak Ibu. Itu orang awam yang nggak ngerti apa-apa. Ya, makanya sampai sekarang Al-Quran itu aslinya nggak ada, Bapak Ibu. Aslinya nggak ada. Aslinya Al-Quran itu. Bahkan mereka katakan Al-Quran ini tidak berubah. Ini kata Karissa Grani nih. Kata para mualaf itu. Al-Quran ini tidak berubah sehuruf-hurufnya, setitik-titiknya, sekoma-komanya, sesuara-suaranya tidak berubah sejak zaman Muhammad. Zaman Muhammad, Bapak Ibu, itu bahkan huruf Arabnya itu cuma 17. Sekarang huruf Arab ada 28. Ya. Mana huruf aslinya tulisan Quran zaman Muhammad yang 17 huruf ini dan belum ada tanda baca? Siapa yang merubah Quran menambah huruf dari 17 huruf Arab, Paleo Arab, huruf Arab kuno menjadi huruf Arab modern yang sekarang ini yang ada baca, lihat di dalam Quran versi Hafiz yang ada di Indonesia, kemudian ditambahi diacritical text. Diacritical mark atau tanda baca. A I U E O-nya huruf itu. Siapa yang nambahi? Kalau Anda belajar Islam, Anda tahu itu baru pada zaman Muawiyah. Ya. Baru pada zaman sama Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ya, itu baru ditambahin Bapak Ibu. Berapa abad itu setelah Muhammad mati? Mereka bilang nih, Bu Sofi, kalau kamu mau pengen tahu Quran, kamu tuh harus bisa bahasa Arabnya. Kenapa? Karena salah baca aja satu huruf itu beda arti. Salah baca satu huruf beda arti. Sedangkan Quran asli zaman Muhammad cuma 17 huruf. Siapa yang menambahi huruf Arab sekarang jadi 28? Sudah berubah ya? Lalu saya baca lagi nih Bapak Ibu. Mereka mengatakan di seluruh dunia nih Quran cuma ada satu. Kalau Alkitab ada beberapa versi katanya. Ada yang Septuaginta, ada yang Masoretic Text. Ya. Kalau di dunia tuh nggak ada Bu Sofi. Ini cuma ada satu Quran. Bohong lagi. Sekarang kita bahkan sudah menemukan 37 versi Quran Arab yang Anda bisa beli online, Anda bisa download online, Bapak Ibu. Saya kasih websitenya. Ya, darulfikar.com. Anda bisa beli Quran ada versi Hafiz, Anda bisa beli di Shopee dan Tokopedia. Anda cari Quran versi Wars, Quran versi Hafiz yang dipakai di Indonesia sekarang, ya. Ada Quran versi Yakub, versi Asusi, Aduri, versi Kolon, macam-macam Bapak Ibu. Dan itu nggak sama, beda-beda. Kalau Anda nggak mau beli Quran yang dalam bentuk hard copy-nya book begini, Anda bisa masuk, ya, Anda bisa download, ya, di Google Store, di App Store, di kalau Anda punya iPhone di App Store atau di Google Store, judulnya The 10 Qiraat, 10 Qiraat, 10 bacaan Quran, The 10 Qiraat of the Noble Quran, ya, dari Fadil Sulaiman. Itu ada 10 versi Quran yang beda-beda, Anda bisa download di situ. 30% dari Quran yang beda-beda ini membedakan arti. Artinya beda Bapak Ibu, nggak sama. Jadi 95% di seluruh dunia itu memakai Quran versi hafalan Imam Hafiz. Hafalan Imam Hafiz yang disamaratakan di seluruh dunia itu baru terjadi tahun 1924. Ya, Anda baca sejarah. Judul bukunya Quran and its Historical Context dari Profesor Gabriel Said Renault, atau Anda bisa baca dari bukunya Taufik Adnan Amal. Ya. Itu kritik-kritik teks. Gak sama Quran di seluruh dunia itu gak sama Bapak Ibu, beda-beda. Bahkan Muhammad mengaku mendapatkan Quran 7 versi yang beda-beda dari Jibril. Di dalam hadisnya mereka dikatakan begini, ketika Hisham bin Hakim ya dengan Abu Bakar itu berantem masalah surah Al-Furqan.
Mereka bertengkar karena membaca surah Al-Furqan dengan dua cara yang beda-beda. Lalu Abu Bakar itu mau mencekik Hisham bin Hakim. Loh, kamu dapat bacaan surah Al-Furqan itu dari mana? Karena Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan lebih panjang, lebih banyak ahrufnya, lebih banyak hurufnya dibandingkan dia. Lalu Hisham berkata, aku mendapatkan bacaan Al-Furqan ini dari Muhammad. Lalu Abu Bakar bilang, loh, aku juga dapat dari Muhammad. Nggak gitu bacanya, beda. Mereka berdua, Hisham bin Hakim dan Abu Bakar ini menghadap Muhammad. Ketika dia menghadap Muhammad, Abu Bakar bilang gini, loh dia baca surat Al-Furqan kok beda dari cara yang kamu ajarkan Nabi. Lalu Muhammad bilang, oke Hisham kamu baca Quran. Oke bener kata si Muhammad. Kamu baca Quran juga? Bener katanya. Dia bilang gini, udah dua-duanya bener jangan berantem. Bacalah yang mana yang paling mudah bagimu. Karena apa? Karena Jibril menurunkan bacaan Quran dalam 7 huruf. 7 ahruf yang berbeda-beda Bapak Ibu. Bayangin. Nah, konsep ini Anda sebagai orang Kristen Anda harus ngerti dan cerdas. Di dalam Islam, saya kasih tahu Anda, menurut orang Islam sendiri, Muhammad itu mendapatkan Quran dari Jibril, itu dicicil alias ditartil. Orang Jawa itu ada kalau misalnya utang-utangan itu ya. Terus nanti aku bayarnya nyicil yo. Bayar itu ditartil. Ditartil itu maksudnya di entar-entartil gitu. Maksudnya sedikit demi sedikit bayarnya ditartil, dicicil. Demikian juga Jibril. Jadi di dalam Quran itu ada satu ayat yang mengatakan Quran itu turun sekaligus dalam satu malam yang mereka sebut sebagai malam Lailatul Qadar. Jadi kalau di Indonesia Muslim itu memperingati malam 1000 bulan, Lailatul Qadar, itu malam nuzulul Quran. Turunnya kitab gedebuk dari langit ini Bapak Ibu. Itu bukan iman Kristen. Kristen tidak percaya ada kitab ini nuzul ke bumi, ada kitab ini turun. Malam nuzulul Quran, itu kalau Anda baca di dalam riwayat hadis-hadis, itu ada di dalam mimpi Muhammad. Muhammad bermimpi ada kitab ini turun dari langit. Mimpi itu Bapak Ibu. Karena itu kalau Anda tanya sama orang Muslim, kapan malam Lailatul Qadar? Gak ada yang tahu. Karena Muhammad berkata begini, aku diperlihatkan sama Tuhan, sama Allahnya, nuzul Quran. Ya, nuzul turunnya kitab Quran. Tapi aku dibuat lupa. Karena ada 2 orang yang berantem di depan dia, lalu dia bilang, Tuhan Allah ini membuat dia lupa kapan tanggal tepatnya Quran ini turun, Bapak Ibu. Lalu Muhammad berkata begini di dalam hadis, karena itu carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Makanya Muslim, kalau Ramadanan, kalau Anda lihat di Muslim di Indonesia Ramadan, puasa gitu, mereka itu akan sering, lek-lekan, nggak tidur. Karena mereka mencari kapan malam Lailatul Qadar ini. Kalau mereka menemukan malam Lailatul Qadar ini, mereka mendapatkan pahala yang luar biasa, Bapak Ibu. Makanya malam Lailatul Qadar ini tanggalnya di dalam hadis nggak tepat. Tanggalnya tuh beda-beda menurut para ulama, para tafsir. Kenapa? Karena itu ternyata cuma mimpi dan tidak ada saksinya, Bapak Ibu. Saya itu kadang malesnya ya kalau belajar Islam. Saya tuh udah baca hadis panjang-panjang gini. Saya baca nih. Bagaimana sih Nabi ini mendapat wahyu? Saya baca nih. Sirah Nabawiyah, hadis. Bagaimana nih Muhammad ini mendapat wahyu? Begitu saya panjang, ini hadisnya udah panjang nih. Begini bla 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 bla. Ujungnya apa? Maka terbangunlah Muhammad dari tidurnya. Saya baca sendiri. Ya, Anda baca Sirah Nabawiyah Ibn Hisham atau Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq. Anda baca. Ujung-ujungnya tuh, maka terbangunlah Muhammad dari tidurnya. Saya baca dong. Saya baca bagaimana mereka mengatakan ini ada kitab turun dari langit. Apa sih malam nuzul Quran? Itu saya baca. Bagaimana dia mengaku ada kitab ini turun dari langit. Saya baca hadis-hadisnya. Hadis-hadis tentang Lailatul Qadar ya, tentang nuzul Quran. Panjang.
ya bla 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 Muhammad di masjid bla 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 dia mendapatkan wahyu bla bla bla. Ini malam diikuti riuh rendah roh dan malaikat ketika ujungnya sama Bapak Ibu. Maka terbangunlah Muhammad dari tidurnya. Ada-ada aja nih agama mimpi ini ya Bapak Ibu. Nah ini beda dengan Alkitab kita ketika Musa mendapatkan 10 perintah Allah yang kita sebut dengan Aseret Hadebrot atau Aseret Hadefarim, 10 perintah, 10 commandments ya. 10 perintah Allah itu ya. Orang Israel itu menjadi saksi. Ya, Musa itu membawa 2 loh batu yang ditulis oleh jari tangan Allah. Mereka memperingati nuzul Taurat ini ya. Di mana hari Taurat itu diberikan kepada Musa tiap tanggal 6 sampai tanggal 8 bulan Sivan. Itu mereka peringati sebagai hari raya Shavuot atau hari raya Pentakosta. Jadi hari raya Pentakosta atau Shavuot di dalam Alkitab kita itu adalah 50 hari setelah hari raya Pesak atau Paskah yang kita rayakan tanggal 14 bulan Nisan. Kemudian 50 harinya tanggal 6 bulan Sivan itu adalah 50 hari kemudian Musa itu menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Ya, mereka peringati itu. Kenapa? Karena ada saksinya. Seluruh bangsa Israel menyaksikan bagaimana Allah berbicara kepada Musa, bagaimana Allah menulis 10 perintah Allah itu di 2 loh batu, dan kemudian dibawa turun oleh Musa, dan pada waktu itu 3.000 orang mati. Dan ini diperingati tiap tanggal 6 bulan Sivan, 50 hari setelah Pentakosta. Jadi Shavuot atau Pentakosta di dalam perjanjian lama adalah turunnya 10 perintah Allah di batu, di 2 loh batu. Tetapi Shavuot atau Pentakosta di dalam perjanjian baru Anda baca, yaitu turunnya perintah Allah, turunnya hukum Taurat yang ditulis di dalam loh hati manusia. Ya, menggenapi nubuatan Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 33. Anda perlu tahu bedanya Bapak Ibu. Ya, kemudian orang Kristen itu nggak percaya firman Tuhan itu turunnya jadi kitab, jadi gedebuk. Di dalam imannya orang Islam, firmannya Allah, kalamullah itu nusulnya jadi kitab, jadi buku. Namanya Quran. Pada malam Lailatul Qadar. Maka Quran, di dalam pandangan orang Muslim, itu dia mempunyai 2 kodrat Bapak Ibu. 2 natur. Mereka menyebutnya kalam nafsi dan kalam lafsi. Kalam nafsi itu nafsnya Allah. Artinya dia sebagai kalamullah tidak diciptakan, bukan ciptaan, bukan makhluk. Karena dia adalah di dalam diri Allah. Tetapi, ya, bukunya, tintanya, itu adalah lafaz. Lafaz itu ciptaan. Yang bikin manusia itu, cetakan pabrik. Bahkan huruf Arab itu baru berkembang abad kedua dari huruf Nabatea. Jadi kalau Anda belajar sejarah, huruf Arab itu bukan aslinya Bapak Ibu, tapi diturunkan dari huruf Nabatea kemudian jadi Arab kuno baru menjadi huruf Arab yang modern sekarang. Tapi orang Muslim awam kayak Karissa Grani, Donditan itu nggak pernah belajar sejarah. Nggak pernah tahu sejarahnya. Mereka bilang Adam itu berbahasa Arab. Islam Adam itu berbahasa Arab Bapak Ibu. Padahal bahasa Arab itu baru ada abad kedua. Keempat malah turunannya. Karena abad kedua sampai keempat itu dia masih peralihan. Dari huruf Nabatea menjadi huruf Arab kuno, ya, proto Arabik, baru menjadi huruf Arab yang mereka pakai. Nggak ada bahasa Arab zaman Adam. Di dalam kitab-kitab mereka menggambarkan Adam ini orang Arab, Bapak Ibu. Adam melek, baru diciptakan oleh Allah, Adam membuka mata, dia bersin, hacing. Lalu Adam berkata, Alhamdulillah. Dan Adam ketika dia membuka matanya, pertama kali baru diciptakan, Adam itu melihat kursinya Allah, arsinya Allah, itu tertulis, La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Adamnya orang Arab. Isanya juga orang Arab, Bapak Ibu. Berbahasa Arab dia Isa Al-Masih itu. Different mindset. Anda sebagai orang Kristen nggak boleh kayak Islam. Makanya saya sarankan orang Kristen tuh minumnya susu. Ini kayak saya nih, Bapak Ibu. Ini susu coklat minumnya. Nih ya.
Kenapa? Karena 4 sehat 5 sempurna, minum susu, jangan kencing ontak. Kalau Anda sama kayak orang muslim, minumnya kencing ontak, sesuai dengan saran sunnah Rasul, sunnah nabinya, jadinya on. Pemerintah Indonesia saja menyarankan 4 sehat 5 sempurna itu bukan kencing ontak sempurnanya, tapi susu. Bukan kencing ontak, susu. Ya, supaya cerdas untuk pertumbuhan, kalsium. Jangan minum kencing ontak, ontak aja nggak mau minum kencingmu. Ontaknya aja nggak mau minum kencingmu, kok kamu mau minum kencing ontak? Ya, gitu Bapak Ibu. Makanya saya sarankan minumnya susu, jangan kencing ontak. Kita kembali ke tema. Saya mau sekarang hari ini we talk about the Bible. Bagaimana kita mendapatkan Alkitab kita. Banyak teman-teman Kristen tuh nggak ngerti hal ini. Apa itu Alkitab? Ya. Ketika orang Kristen ditanya, apa itu Alkitab? Kebanyakan dari kita menjawab firman Tuhan, betul? Tuhan. Tapi nanti ketika kita ditanya sama saudara kita yang muslim, firman Tuhan itu dalam benak mereka tuh perkataan Tuhan, perkataannya Allah. Lalu ditanya, kok di dalam Alkitab ada perkataan iblis, bahkan ada perkataan keledai? Orang Kristen bingung, karena di dalam benaknya Islam, Quran itu 100% yang ngomong Allah, Bapak Ibu. Itu yang ngomong bukan Allah, yang ngomong tuh Muhammad. Kata Muhammad itu dalam Quran yang menjawab pertanyaan orang Quraisy, Yahudi dan Kristen. Saya pernah berdiskusi dengan Pak Ikhwan, saya nggak tahu dia di mana sekarang. Ya, yang dulu modalnya PowerPoint ya, tapi poinnya nggak power ternyata. PowerPoint, kalau debat itu dia selalu menggunakan PowerPoint, itu modalnya. Tapi dia satu-satunya orang muslim yang ketika saya tanya, menurut Bapak, Al-Quran itu apa sih, Pak? Jawabannya paling tepat. Karena saya berdiskusi 7 tahun dengan orang muslim. Orang muslim awam itu nggak begitu ngerti, teman-teman. Mereka berpikir Quran adalah kitab yang diturunkan, didiktekan dari Jibril kepada Muhammad. Itu sesuatu yang apa? Di-brainwashkan ke dalam otak orang Islam. Bahwa Quran adalah kitab yang diturunkan dari langit, didiktekan oleh Jibril kepada Muhammad. Itu orang awam yang nggak belajar secara mendalam. Ini jawaban beliau nih. Ini jawaban Pak Iwan nih. Ya, kalau Pak Iwan mungkin mendengarkan, saya nggak tahu beliau mendengarkan apa enggak. Dia bilang begini sama saya, Bu Sofi, Quran ini sebenarnya adalah percakapan jawaban Muhammad kepada orang Quraisy. Saya bilang, betul Pak. Betul jawaban Bapak itu. Saya 7 tahun berdebat dengan orang Islam, saya bilang. Tidak ada yang jawab seperti Bapak. Mereka itu jawabnya, Quran adalah kitab yang diturunkan dari langit, didiktekan oleh Jibril kepada Muhammad. Bapak Ibu, itu orang awam. Ya, itu orang awam. Sama seperti kalau anak TK ditanya, pelangi itu apa? Pelangi itu ciptaan Tuhan, Bu Guru. Ya, anak TK ditanya, apa itu pelangi? Pelangi itu ciptaan Tuhan, Bu. Karena ilmunya masih TK. Saya bilang, Bapak betul. Kalau Anda mempelajari Islam dengan baik, Anda bisa ngerti, Quran itu membutuhkan namanya asbab al-nuzul. Jadi makanya susunannya tuh acak-acakan. Kenapa? Jadi ada, kalau Anda lihat, sebab-sebab turunnya ayat, asbabul nuzul. Ya. Orang Quraisy tuh tanya sama Muhammad. Ya, orang Quraisy tuh tanya sama Muhammad. Lalu Muhammad itu menjawabnya pakai ayat Quran. Dan dia mengatakan jawabannya ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada dia. Jadi Quran itu adalah jawaban Muhammad. Makanya Quran itu disebut hadis yang terbaik dari segala hadis. Kenapa? Karena Quran itu adalah percakapan. Hadis itu sebuah percakapan, Bapak Ibu. Hadis itu percakapan. Ya. Percakapan siapa? Quran.
Quran itu merupakan diskusi percakapan tentang soal iman antara Muhammad dengan orang pagan Quraisy, Kristen, dan Yahudi pada waktu itu. Oh iya, saya bisa tunjukkan. Banyak. Nah, cuman yang ilmunya mendalam seperti Pak Iwan, ini jarang saya temukan, Bapak Ibu. Jarang saya temukan. Nah, begitu juga dengan orang Kristen. Now we compare the Quran and the Bible. Now let's go deep dive in the Bible. Saya mau Anda tahu, apa itu Alkitab? Ini Alkitab kita ini. Apa itu Alkitab? Saya kasih tahu Anda ayatnya. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 18. Dikatakan, Rasul Paulus bilang begini. Kita ini adalah batu-batu yang hidup. Bangunan rohani. Ya, yang disusun adalah bangunan rohani. Dan pondasinya, dia bilang begini nih. Yang dibangun, ini imannya orang Kristen. Ya, kita itu dibangun. Dikatakan di atas dua dasar. Apa dasarnya dikatakan situ? Di atas dasar para nabi dan para rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Itu Alkitab. Saya kasih tahu Anda apa itu Alkitab, Bapak Ibu. Bukan sekedar firman Tuhan, bukan. Alkitab itu bukan firman-Nya Tuhan yang didiktekan kepada Nabi Yeremia, firman Tuhan yang didiktekan kepada Rasul Paulus, bukan. Alkitab itu merupakan sebuah perpustakaan mini. Apa itu perpustakaan mini, Bu Sofi? Artinya, Alkitab ini terdiri dari banyak buku. Sama kalau Anda pergi ke perpustakaan, itu kan kumpulan banyak buku toh. Anda bisa ada buku ini, buku tentang sejarah, buku tentang ilmu pengetahuan, geografi, tulisannya, ya. Ini buku tentang macam-macam, Bapak Ibu. Betul? Nah, itulah Alkitab. Alkitab ini perpustakaan mini. Terdiri dari banyak buku. Berapa buku, Bu Sofi? Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27, itu Protestan punya. Kira-kira 66. Sama persis dengan kanon yang dimiliki oleh orang Yahudi sekarang. Cuman beda-beda. Kalau misalnya di kita itu ada 1-2 raja-raja. Kalau di kitabnya orang Yahudi itu dijadikan 1. Di kita ada 1-2 tawarik, di mereka jadikan 1. Kemudian kitab nabi-nabi kecil ada 12, kita pisah-pisah tuh. Nabi Hosea, Obadja, Nabi Yoel, Mika, yang kecil-kecil. Kita pisahkan 12 nabi-nabi kecil. Kalau di kitabnya orang Yahudi itu dijadikan 1 buku. Ya. Nah, mereka menyebut, orang Yahudi menyebut perjanjian lama kita itu sebagai Tanakh. Jadi apa itu Alkitab? Alkitab adalah kumpulan kitab-kitab atau kumpulan tulisan-tulisan. Tulisan siapa yang dikumpulkan di sini? Alkitab kita adalah kumpulan tulisan kesaksian para nabi. Kumpulan tulisan kesaksian para nabi itu dikanon, distandarkan oleh orang Yahudi, dan mereka menyebutnya sebagai Tanakh, Torah, Naviim, Ketuvim. Ya, nanti kita akan bicara ke sana ya. We can deep dive into the Bible. Ya, Anda telan dulu ini. Kumpulan tulisan kesaksian para nabi ini kita sebut sebagai Perjanjian Lama oleh orang Kristen. Orang Yahudi menyebutnya Tanakh, Torah, Naviim, Ketuvim. Ya, Torah adalah kitab Taurat Musa, Naviim adalah kitab para nabi, ya. Ketuvim adalah tulisan-tulisan suci. Ada kitab Esther, kitab Amsal, ya, Kidung Agung, itu disebut Ketuvim, tulisan-tulisan suci. Ya. Nah, ini perjanjian lama, tulisan kesaksian para nabi. Makanya Alkitab perjanjian lama kita itu tulisannya nabi, tulisan manusia, Bapak Ibu. Kitab Torah itu tulisannya Musa. Ya, kemana? Ada yang ngaku pernah naik ke komal saya, ngaku orang Kristen. Dia bilang ini kitab Kejadian itu yang nulis Yesus Kristus katanya. Dia nulis Yesus Kristus, bukan. Kejadian itu yang nulis Musa. Kemudian ada Samuel, itu yang nulis Nabi Samuel pada zaman Nabi Samuel dan Raja Daud. Mazmur itu juga bukan kita, kalau Islam ini kan kitab Zabur atau Mazmur adalah kitab yang diturunkan kepada Daud, begitu ya Bapak Ibu ya. Kan, Mazmur itu dikumpulkan selama 1000 tahun. Itu kumpulan buku lagu-lagu, buku nyanyian, buku Mazmur.
Separuh di antaranya, sekitar 75 Mazmur dari 150 Mazmur ini yang di dalam Alkitab kita ya. Kalau Septuaginta penomorannya agak beda, ada 151 Mazmur, di Kristen Ortodok ada sampai 155, 156 ya. Saya bicara yang di Protestan di 150 pasal kitab Mazmur kita. Penomorannya beda ya, terpaut satu dengan Septuaginta kita. Itu separuhnya ditulis oleh Raja Daud. Sisanya macam-macam. Ada Nabi Yeremia yang menulis Mazmur. Ada nyanyian Musa yang nulis. Ada nyanyian Bani Korah, Bani Yedutun, macam-macam. Bani Heman. Ada Bani Asaf. Bahkan ada Mazmur yang tidak diketahui siapa yang nulis, Bapak Ibu. Jadi ketika Muslim berkata kitab Zabur atau Mazmur adalah kitab yang diturunkan kepada Daud, itu salah, keliru besar. Nah, kitab Zabur itu dikumpulkan 1000 tahun. Daud hidupnya nggak sampai 1000 tahun, Bapak Ibu. Ya, makanya itu harus nabi-nabi. Makanya di dalam perjanjian lama kita itu nama nabi-nabi itu Yeremia, Yehezkiel, itu penulisnya. Kitab Yeremia adalah kitabnya nabi, tulisan Yeremia. Juru tulisnya namanya Baruk. Itu salah satu. Jadi nabi itu punya juru tulis, dia nggak nulis sendiri. Tapi salah satu nama juru tulis yang kita ketahui adalah juru tulisnya Nabi Yeremia, namanya Baruk. Makanya ada namanya kitab Baruk. Ya. Yehezkiel adalah tulisan Nabi Yehezkiel, kesaksiannya tentang Tuhan. Ya. Kemudian ada Yoel, Mika, Obadja, itu tulisan para nabi yang dikumpulkan. Itu adalah kesaksian para nabi yang kita kumpulkan. Orang Kristen menyebutnya perjanjian lama, orang Yahudi menyebutnya sebagai Tanakh, Torah, Nabiim, Ketuvim. Paham? Lalu, kumpulan tulisan kesaksian para rasul. Kumpulan kitab-kitab kesaksian para rasul itu dikanon oleh gereja mula-mula sampai sekitar tahun 200 sampai pada zaman Ignatius. Ya, Santo Ignatius dan sampai pada hampir abad ketiga ya, 200 sekian. Ya. Mereka mengenali kanon perjanjian baru ini. Dan kumpulan tulisan kesaksian para rasul itu dikanon oleh gereja mula-mula. Gereja menyebutnya sebagai perjanjian baru. Ya, orang Yahudi menyebutnya sebagai Brit Hadasah. Ya, Brit Hadasah, perjanjian baru. Nah, di atas dua kesaksian ini, di atas dua pondasi ini, kesaksian para nabi di dalam perjanjian lama, dan di atas kesaksian para rasul di dalam perjanjian baru, dengan siapa? Yesus Kristus sebagai center, batu penjuru, pusat pemberitaannya. Iman Kristen itu dibangun. Apa yang diberitakan oleh para nabi dalam perjanjian lama? Para nabi memberitakan begini, Bapak Ibu. Para nabi itu bukan memberitakan Allah itu ada satu. Muslim framing. Para nabi itu kan memberitakan bahwa Allah itu satu. Enggak, kita nggak pernah ngomong begitu. Nggak pernah ngomong begitu. Nanti saya jelaskan aparnya Ulangan 6 ayat 4. Ya. Musa nggak pernah ngomong begitu, para nabi nggak pernah ngomong begitu. Yang mereka beritakan adalah intisarinya adalah kedatangan seorang Adam yang kedua. Kedatangan seorang manusia yang turun dari surga. Yang mereka sebut sebagai The Mesias yang satu itu. Yang turun dari surga. Yaitu Nabi yang turun dari surga. Seorang Rasul yang turun dari surga. Seorang utusan yang turun dari surga. Itulah yang mereka nanti-nantikan. Dan mereka menyebut ya, Adam yang kedua yang turun dari surga, Mesias, Bapak Ibu. Orang Yahudi menyebutnya sebagai Mesias yang dinanti-nantikan. Yaitu Sang Ratu Adil, Sang Raja Damai, yang akan memulihkan dan mengembalikan lagi kerajaan manusia di bumi ini kepada rencana Tuhan sejak semula. Itu yang mereka beritakan. Lalu apa itu tulisan kesaksian para rasul? Para rasul berkata, yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama, itu sudah digenapi. Yesus inilah anak Allah yang telah kamu salibkan, yang mati, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Dialah yang ditinggikan oleh Bapa. Dialah yang ditinggikan oleh Allah, sehingga dialah Mesias itu yang duduk di sebelah kanannya. Itu kesaksian para nabi dan para rasul, Bapak. Tidak paham ini. Makanya perjanjian baru ini namanya apa? Injil menurut Matius. Yang nulis Rasul Matius atau Matityahu. Lukas itu yang nulis Rasul Lukas. Murid Yesus juga. Injil menurut Yohanes itu nama para rasul. Surat Galatia itu adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Surat Rasul Petrus yang 1 dan kedua. Surat Yohanes 1, 2, 3.
Semua penulis perjanjian baru ini para rasul, penulis perjanjian lama para nabi. Di atas dua dasar inilah iman Kristen itu dibangun. Nah, orang Kristen bilang, kok aku baru tahu ya yang nulis Alkitab itu manusia gitu. Ya. Saya prihatin Bapak Ibu. Jelas ini tulisan manusia. Ya, tulisannya Rasul Paulus. Nah, para nabi dan para rasul itu diberikan otoritas oleh Allah untuk menulis. Jadi Allah Israel, Allahnya kita tuh nggak nulis buku, lalu buku ini diturunkan dari langit. Anda baca di dalam surah Maryam ayat yang ke-30, surah 19, Quran ayat yang ke-30. Saya heran ketika membaca ini. Di dalam surah 19, di dalam Quran nih, surah Maryam, surah 19 ayat 30. Dikatakan begini, Isa, baby Isa, itu ketika masih di buayan, menurut tafsir usianya masih 40 hari. Belum punya gigi, Bapak Ibu masih minum susu. Nih loh. Isa ini ketika lahir, ya karena Maryam itu dituduh berzina, maka Maryam ini menyuruh baby Isa ini ngomong, bicara. Lalu apa kata si baby Isa, Dede Ica? Dede Ica ngomong begini, aku dijadikan nabi dan aku diberikan kitab. Di dalam tafsir Quran, surah Maryam ayat 30 dikatakan begini, Nabi Isa itu menerima kitab, dia lahir dengan membawa kitab dari Allah. Menurut mereka kitabnya namanya Injil, ngarang-ngarang nih ya Bapak Ibu. Baby Isa tuh lagi menyusu di payudara kanan Maryam. Lalu baby Isa itu melepaskan kenyotannya di payudara Maryam dan dia bicara, aku dijadikan nabi dan aku diberikan kitab. Saya baca ini kan termehek-mehek Bapak Ibu. Saya baca surah Maryam ayat 30, lalu saya baca tafsir, seluruh tafsir surah Maryam ayat 30, termasuk Ibn Katsir dan Al-Jalalain yang besar-besar. Ini bukan kitab tafsir, ini kitab Al-Plintir sebenarnya. Itu saya bingung, kok bisa Injil ini kitab yang dibawa Isa belum punya gigi, bisa ngomong, dia itu bawa kitab, ini kitabnya di mana? Sama Isa, di mana sih kitab Injil Dede Ica ini, kitab Injil Baby Isa ini di mana sih? Dia bilang, saya punya Bu di rumah katanya. Saya pulang ke rumah nanti saya tunjukkan sama ibu kitab Injil Dede Ica. Sampai sekarang sudah 2 tahun kagak ditunjuk-tunjukin coy. Nanti saya tunjukkan sama ibu kitab Injil Dede Ica. Sampai sekarang udah 2 tahun loh. Muslim itu memang boleh berbohong dalam 3 hal Bapak Ibu. Membohongi Allah, membohongi istri, dan membohongi oten Bapak Ibu. Kena tipu terus saya sama kadrun ini Bapak Ibu. Betul. Boleh, memang boleh mereka membohongi Allah, membohongi istri, dan membohongi oten. Sekarang, let's go back into the Bible. Bagaimana kita menerima kitab kita, ya? Saya mau kita lihat. Sebenarnya materi ini ada, kalau Anda baca, judulnya Kanonisasi Alkitab. Saya punya 1000 slide dalam PowerPoint, ya. Nanti kalau, semoga kita bisa upload di website Al-Hayat Indonesia. Pak Erben dan beberapa teman ya itu punya materinya ya, Anda bisa minta. Materinya cukup besar, jadi kalau saya nggak tahu ya bisa lewat email apa enggak, harusnya lewat Dropbox ya. But I hope kita bisa tampilkan ini nanti di website ya, karena ini cukup besar, jadi nggak bisa di banyak teman-teman yang minta. Anda bisa minta ke Pak Erben ya. Ini materinya ada di Pak Erben, tapi ini materinya karena besar filenya, saya nggak tahu apakah itu bisa di email apa enggak, harusnya lewat Dropbox ya. Kita lihat bagaimana Alkitab kita itu terkanonisasi. Ya, saya rindu teman-teman Kristen itu belajar ya. Jangan lagi kayak teman saya, tak pikir-pikir ya, tapi kok si nulis manusia, tak pikir buku gedebuk dari langit. Gedebuk dari langit ya Bapak Ibu ya. Nih ya, materi saya judulnya Kanonisasi
Alkitab. Kita lihat ya. Ini materinya cukup, itu sudah saya singkat, saya rangkum. Dan saya dibikin permudah. Ya. Saya membahas di situ sedikit mengenai variasi teks. Apa itu yang disebut variasi teks, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi saya nggak kupas satu-satu, karena itu butuh panjang sekali. Dan kalau saya ajarkan ini pada orang gereja bingung. Ya. Oh, betul, Septuaginta, Masoretic Text, Papyrus P75, P62 ki opo? Ya, nggak mudeng. Coba kita lihat ya kanonisasi Alkitab. Kita lihat bagian pertama, saya bukakan. Jadi tadi Anda tahu ya apa itu gereja? Ya, apa itu Alkitab? Ya, Anda perlu tahu, tahu dengan jelas apa itu Alkitab. Nah, kita mau lihat sendiri. Alkitab itu mengalami yang namanya transmisi. Ada 6 transmisi Alkitab kita, perjanjian lama terutama. Ya, ada 6 transmisi. Saya kasih tahu Anda bagaimana Alkitab ini ditulis. Ya, yang Anda lihat di dalam bahasa Ibrani yang sekarang ini, itu bukan bahasa aslinya Alkitab kita. Pertama kali Alkitab itu ditulis dalam bahasa piktogram. Dia menggunakan piktogram Hebrew. Ya, saya kasih tahu Anda. Mana ya, ini materi saya. Piktogram Hebrew. Apa itu piktogram Hebrew? Saya kasih Anda tulisannya, ya, tulisan. Contoh-contoh piktogram Ibrani atau piktogram Hebrew, ya. Ini huruf piktogram Hebrew. Ya, saya kasih ada contohnya. Ini mungkin teman-teman ada banyak yang nggak mengerti apa itu piktogram. Ya, piktogram Hebrew. Ya, ini saya kasih contoh. Ini yang disebut piktogram Hebrew, Bapak Ibu, ya, teman-teman. Ini adalah huruf pertama dalam bahasa Ibrani kita. Ini huruf Alef. Piktogram itu seperti kalau misalnya kalian itu lihat misalnya di toilet. Di toilet itu kan ada simbol orang yang pakai rok satu, yang satu nggak pakai rok. Berarti kalau yang pakai baju rok gitu, ini gambar wanita, ini berarti toiletnya wanita. Jadi satu gambar ini mewakili satu arti tertentu. Itu namanya piktogram. Ya, jadi ketika melihat gambar ini ada artinya Bapak Ibu. Ngerti ya? Nah, huruf Alef ini kepala sapi, ini diambil dari huruf Mesir kuno. Ya, dari huruf-huruf Mesir kuno. Pada waktu itu kita temukan inskripsinya, namanya inskripsi Sinai. Jadi pada zaman Musa ini tulisannya. Jadi Musa itu menulis kitab Tauratnya pakai huruf ini Bapak Ibu, bukan seperti huruf Ibrani yang Bapak Ibu sekarang lihat. Ya, tapi menulisnya pakai ini, pakai piktogram ini, Alef, Bet. Ya, ini rumah. Ini gambar tenda atau rumah, ya. Jadi gambar ini juga mewakili simbol sebuah rumah, ya. Kemudian kepala sapi ini mewakili simbol kekuatan atau seorang pemimpin. Ini Gimel, itu mewakili unta, ya, atau kaki, ya, atau sesuatu yang dibanggakan. Ini Dalet, bentuknya begini. Ini artinya pintu tenda, ya. Kemudian He, ini kayak gambar orang gini, ini kayak gambar orang nih ya, kayak gambar. Ini bukan simbol toilet ya Bapak Ibu ya, ini bukan. He ini mewakili sesuatu yang melihat, lihatlah atau perhatikan. Ya, kemudian ini huruf Vav, ya, Vav ini artinya paku, ya, atau juga huruf penyambung dan, ya, kata dan bisa pakai ini. Nah, ini juga Lamet Bapak Ibu, Lamet, ini lambangnya tongkat, ini tongkat bentuknya. Nah, tongkat ini artinya adalah suatu yang mengendalikan, kontrol, otoritas, ya. Ini mem, ini air, ini yang menjadi huruf M di dalam huruf Latin kita, ini mem. Nun, ini artinya benih, ini kayak sperma nih Bapak Ibu ya, benih atau sperma ini.
melambangkan ikan, simbol daripada ikan. Lambangnya begini nih. Ya, benih sperma ikan. Ya, ini Sameh, ini ayin gambarnya mata. Ya, ini mata. Ya, artinya melihat atau mata atau experience ya, atau mengalami. Ini mouth. Ini adalah mulut. Artinya mulut berkata-kata ya, atau kata-kata ini P. P itu mulut. Ini mata, ini mulut. Nah, inilah yang kita sebut sebagai piktogram. Nah, Musa itu menulis dengan huruf piktogram Ibrani yang seperti yang saya sampaikan itu, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan di dalam huruf yang Anda lihat sekarang di dalam Alkitab kita, bukan. Ya, bukan ya. Nah, itu Musa menulis seperti itu. Jadi Alkitab itu mengalami perkembangan huruf dan bahasa. Kenapa? Karena Alkitab kita itu ditulis lebih dari 40 orang penulis. Ya, macam-macam. Ada raja, ada yang nabi yang nulis, ada yang gembala yang nulis, ya, ada nelayan yang nulis, para rasul dan sebagainya. Ya, jabatan mereka macam-macam. Materinya juga nggak satu, Bapak Ibu. Ya, ada yang di Ostraka, itu di Tanah Liat. Pada zaman Ayub, Ayub itu ditulisnya di Ostraka. Ya, kitabnya mereka. Ya, kemudian ada yang ditulis di apa? Di perkamen, kulit velum, kulit sapi, atau di perkamen, kulit-kulit kambing atau binatang. Ya, namanya velum atau di perkamen. Ada yang di papirus. Ya, kemudian macam-macam, ada yang di batu, Bapak Ibu. Ya, nah inilah Alkitab kita. Ya, ditransmisikannya ribuan tahun. Ya, nah pertama kali Musa menulis kitab Tauratnya itu menggunakan huruf piktogram tadi. Inskripsinya kita temukan namanya inskripsi Sinai. Jadi huruf yang dipakai oleh orang Yahudi pada zaman Musa, kira-kira abad ke-15 sebelum Masehi, itu menggunakan huruf piktogram. Dia nggak pakai huruf Ibrani yang sekarang ini. Nah, huruf piktogram yang saya perlihatkan tadi kepada teman-teman, itu lebih kuno daripada huruf Paleo-Hebrew. Paleo-Hebrew itu artinya huruf Ibrani kuno. Nah, piktogram ini lebih kuno lagi daripada huruf yang kuno tadi, Bapak Ibu. Lebih duluan piktogram ini. Kira-kira piktogram ini dipakai dari mulai zaman Yusuf. Ya, jadi Yusuf itu bersama dengan anaknya Manasye dan Efraim itu mengambil hieroglif Mesir. Dia ambil beberapa simbol dari 365 lebih simbol-simbol huruf-huruf Mesir, ya, zaman Yusuf, ya, di 22 huruf oleh Yusuf pada abad ke-19 sebelum Masehi dengan anaknya Manasye dan Efraim. Lalu mereka menciptakan namanya huruf piktogram Ibrani. Jadi dari zaman Yusuf sampai zaman Musa namanya huruf piktogram Ibrani. Jadi dari zaman Yusuf sampai zaman Musa